kisah seorang wanita berzina di zaman Rasulullah SAW, wanita Ghamidiyah, yang dia datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, tahhirni, ya Rasulullah, sucikan aku." Ya, ketika dia datang laporan kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ini zanaitu, ya Rasulullah, aku telah berzina." Dia datang di depan Nabi. Maka Nabi SAW nggak suka dengar kata-kata zina itu, sangat bencinya beliau terhadap zina itu. Beliau dengar kata-kata "aku berzina, aku telah berzina," kata wanita Ghamidiyah, "aku telah berzina ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW melengos. Gak suka kalau umatnya itu melakukan zina. Maka perempuan itu tetap ingin minta disucikan oleh Rasulullah. Dia datang ke sini, "Rasulullah, sucikan aku telah berzina." Saking gak sukanya Rasul, gak suka beliau SAW. Perempuan itu muter lagi ke sini, "Ya Rasulullah, sucikan aku telah berzina. Ini hubla minaz zina. Aku telah hamil ya Rasulullah dari zina, sebab zina," kata dia. Waduh, mau muter kemana lagi kalau sudah kayak gini? Maka Rasulullah SAW sudah mengatakan, "Apa? Kamu datang, Mbak, kamu datang setelah nanti anakmu lahir," kata Rasulullah SAW. "Pergi, kamu pulang, ya. Nanti datang setelah anakmu lahir," kata Rasulullah SAW. Maka orang hamil biasanya berapa umurnya? 9 bulanan ya, 9 bulan 10 hari lah. Itu lumayan waktunya Pak ya, Bu ya, lumayan durasinya. Kira-kira kalau Rasulullah SAW manusia biasa nggak? Bisa lupa nggak? Wah, kalau wanita yang nggak jujur taubatnya bisa saja dia Pak. Rasulullah SAW paling lupa, aku nggak datang aja dan sebelumnya ngeri, diracun sampai mati, dilempar batu dan sebagainya. Bisa saja nggak Rasul lupa kalau dia nggak datang? Bisa saja, tapi kejujuran dia untuk bertobat tetap saja dia datang. Setelah anak itu lahir, lihat kemuliaan Islam terhadap anak, ya, nggak mau nggak boleh dalam Islam, maksudnya nggak boleh wanita sedang hamil ada bayi yang nggak berdosa dari hasil zina di dalam perutnya itu kemudian dilempar bareng-bareng sama mamanya sampai mati, bayinya juga mati. Oh, zulm, qatlun nas bighairi haq, membunuh jiwa tanpa hak. Lihat, menunjukkan Islam sangat sayang kepada anak. Ya, memperhatikan anak, hatta anak itu dari hasil apa? Perzinahan dan seterusnya, nggak boleh dimacam-macamin. Anak itu nggak salah, yang bandel itu yang kurang ajar itu orang tuanya yang maksudnya laki dan perempuan yang berzina tersebut, bukan anak-anaknya, nggak ada salahnya. Kita nggak terima ada istilah anak haram itu nggak benar. Sekali cintai SWT. Baik, ya. Maka apa yang sekali cintai Bapak Ibu yang saya cintai SWT, ya. Begitu anak itu lahir, datang perempuan ini, jujur dia, "Ya Rasulullah, tahhirni, ya Rasulullah, sucikan aku." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Pulang Mbak, ya, pulang kau sampai kau susuin anakmu." Berapa? Saya nggak Islam terhadap anak ya Pak. Nggak mau anak ini baru lahir, masih baik, masih merah, langsung apa? Rajam ibunya. Begitu? Nggak Islam, nggak sadis. Dah, ya. Karena kalau anak ini baru lahir masih merah, ibunya dirajam, ya, siapa yang akan menyusui dia, ngurus dia, yang mengasihi dia, menyayangi dia, mengayomi dia? Lihat sayangnya Islam terhadap anak, Masya Allah, luar biasa. Ya, dia masih cintai sementara. Maka Rasul katakan, "Mbak, pulang, susuin anakmu." Biasanya menyusui itu apa? Haulaini kamilain, 2 tahun berturut. Tuh, 2 tahun apa sempurna, 2 tahun. Ya, tapi banyak sekarang anak-anak apa ya, sebelum 2 tahun udah banyak yang ini ya, banyak yang safi fitom gitu ya, apalagi sebaliknya sudah jenggotan masih ya netek itu nggak ada kayaknya ya, Masya Allah, na'udzubillah. Kemudian yang sudah cintai Allah Ta'ala, akhirnya perempuan ini pulang, wanita Ghamidiyah ini pulang bawa bayinya yang masih merah itu, disusui, dididik, diayomi, dibesarkan anak tersebut sampai 2 tahun. Ternyata Masya Allah, Islam memberikan kesempatan bagi wanita ini untuk mendidik anaknya, hatta walaupun mendidiknya hanya sampai bisa makan makan roti dewe, nggak harus diapain, nggak harus disuapin. Masya Allah, diberikan kesempatan. Karena wanita ini kan mau mau dirajam kan? Karena perbuatannya tersebut hukum Allah, supaya nggak seenaknya, nggak gampang-gampangan orang melakukan perbuatan fahisyah keji yang namanya zina itu. Maka dia akan dirajam ini, akan tetapi untuk ya kebaikan anak ini, supaya anak ini ada kesempatan untuk dia belajar, paling tidak bisa belajar makan roti sendiri dan seterusnya, diberikan kesempatan oleh Rasulullah.
diberikan kesempatan dalam Islam. Subhanallah, saking sayangnya anak terhadap Islam. Begitu anak tersebut sudah umur 2 tahun, dia sudah bisa apa? Ya, anak-anak umur 2 tahun kan sudah bisa apa? Sudah bisa apa? Makan apa? Walaupun enggak ini belum mandiri banget, tapi paling tidak dia udah bisa apa? Belajar makan sendiri ya Pak ya? 2 tahun lebih atau berapa tuh udah bisa. Ya, Masya Allah. Ketika anak sudah 2 tahun selesai hitam disaping, maka datanglah sang yang wanita Wamidia ini menggendong anaknya menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah tahirni, ya Rasulullah tolong sucikan aku ya Rasulullah dari dosa zina itu. Enggak mau berurusan nanti di akhirat, mungkin saya beres gitu. Saya berurusan di dunia tapi di akhirat enggak ada urusan. Masya Allah. Akhirnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat anak tersebut datang digendong emaknya, ternyata anak itu sedang apa? Memegang sepotong roti. Dia makan sendiri. Oh Rasulullah, oh berarti dia sudah bisa apa? Mandiri, sudah bisa makan sendiri, nggak harus disuapin emaknya. Maka Rasulullah katakan, siapa yang mau mengkafil, memelihara anak ini, ya baginya surga. Ngeri. Yang mau mengurus anak ini yang emaknya sebentar lagi akan dirajam, siapa yang mengurus dia, yang mendidik dia, membiayai hidup dia dan seterusnya, baginya surga. Oh benar, janjinya luar biasa. Para sahabat itu rebutan, ya Rasulullah. Subhanallah. Maka seorang sahabat mengambil anak tersebut, kemudian digalikan lubang buat emaknya, ditanam ya setengah badan, dan itu biasanya caranya dalam Islam. Baru Rasulullah memerintahkan untuk dirajam perempuan tersebut, dilempar ya dengan batu sampai mati. Di situ ada Khalid bin Walid, seingat saya. Ada Khalid bin Walid melempar perempuan tersebut kencang, bres. Darahnya muncrat ke mukanya Khalid bin Walid sampai Khalid bin Walid itu mencerca wanita itu, melaknat wanita itu. Rasulullah mengatakan, jangan kau cerca dia wahai Khalid. Sungguhnya dia, wanita ini telah bertaubat. Ya dengan taubat, lau tabaha sahibu muksin, ya apa? Lau tabaha ya sahibu muksin, ya laqubila anhu, kama qala sallallahu. Bahwasanya apa? Ya wanita ini telah bertaubat dengan taubat yang seandainya ya para penarik pajak itu taubat seperti taubatnya wanita Wamidia ini, menunjukkan penarik pajak itu mengeri dengan seterusnya. Kalau seandainya penarik pajak itu tobat sebagaimana tobatnya wanita pezina ini, wanita Wamidia ini, sungguh itu akan menjadi sebab ya Allah akan menerima tobatnya penarik pajak tersebut. Kalau dia tobatnya seperti tobatnya siapa? Wanita Wamidia ini. Masya Allah ya. Akhirnya Khalid bin Walid berhenti mencerca wanita itu. Setelah meninggal, la ilaha illallah, yang sholatin siapa ya? Ngimamin sholat jenazahnya wanita itu siapa ya? Apa? Sholatin atau zina? Aku nggak mau nyolatin. Begitu? Enggak. Rasul sholatin wanita tersebut. Dan Rasul katakan, aku melihat wanita itu sedang mandi dengan air. Dia menggayung air di pinggir, di sungai di pinggir. Maksudnya di pinggir sungai di dalam surga dia sedang mengguyur badannya, menunjukkan Allah menerima taubat dia, disucikan oleh Allah dari dosa dia dengan sebab dirajamnya dia di dunia tersebut. Rasul melihat wanita itu apa? Ya, ini menunjuk berdasarkan apa yang akan terjadi nanti. Rasul melihat wanita itu mengguyur badannya dengan air sungai yang ada di dalam surga. Subhanallah. Kemudian apa? Umar bin Khattab protes. Kenapa kau sholatin wanita pezina ya Rasulullah? Kata Rasulullah kepada Umar, ya, wahai Umar, sesungguhnya wanita ini telah bertobat dengan taubat yang kalau seandainya taubat satu orang wanita ini dibagi kepada berapa? 70 pendosa orang Madinah. Kalau ada orang Madinah itu 70 orang pendosa, ya. Kemudian satu tobatnya wanita ini, tobatnya satu orang wanita ini dibagi kepada 70 pendosa Madinah itu, maka cukup menjadi modal untuk mereka yang 70 itu diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Hanya karena dibagiin tobatnya siapa? Satu orang wanita ini. Yang ingin saya ambil di sini adalah bahwasanya apa? Masya Allah, sayangnya Islam terhadap anak. Sayangnya Islam terhadap anak. Di mana apa? Enggak begitu. Ya Rasulullah, aku hamil dari zina. Antum saja dari zina. Masya Allah, diberikan kesempatan sampai anak itu bisa mendiri makan sendiri. Sayang Islam terhadap anak-anak di Muslim kita. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, yang namanya mendidik anak-anak
Itu persis kalau boleh saya kasih ilustrasi seperti orang bangun rumah atau orang bangun istana. Persis seperti orang bangun rumah. Saya tanya dulu, bangun rumah itu butuh biaya banyak nggak Pak ya Bu ya? Butuh biaya nggak? Nah, maka ketika kita dalam proses mendidik anak kita butuh biaya nggak? Imam Syafi'i dalam 6 syarat biar orang dapat ilmu, kata Imam Syafi'i nomor 3-nya apa? Bulghah, adanya zat, adanya modal, perjuangan, ya, perjuangan. Lihatlah ibu-ibu salaf dahulu, ya, orang tuanya orang salaf dahulu. Sufyan ats-Tsauri, emaknya tukang jahit, empot-empotan, keren jahit, buat biayain anaknya menuntut ilmu. Sufyan ats-Tsauri jadi imam besar, imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengorbanan emaknya. Maka sering dikatakan setiap ada orang besar pasti di belakangnya ada perempuan, entah istrinya atau emaknya, ya. Terbukti itu, masya Allah. Nah, Imam Syafi'i bisa jadi imam, ya, itu apa? Jangan tanya Imam Syafi'i, tanya emaknya siapa. Emaknya Imam Syafi'i, murni perjuangannya, padahal kereknya tenang, miskin tenang, fakir, tapi perjuangannya luar biasa untuk sang Syafi'i, seorang imam besar. Ya, sampai rumahnya dilelang untuk untuk anaknya menuntut ilmu. Subhanallah, yang sekali cerita sementara. Imam Malik, ibunya dari kecil lah, ini panjang kalau kita ceritain bagaimana ibu-ibu salaf, orang tua, bapak-bapak salaf dulu mendidik anak-anak mereka. Subhanallah, akan jadi satu ceramah yang panjang yang harus diceritakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang namanya bangun rumah itu butuh biaya, butuh perjuangan, empot-empotan, apalagi di Jakarta. Oh, masya Allah, bangun rumah Jakarta yang ngeri, ya kan? Ya, subhanallah. Butuh biaya, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Ya, begitu juga dalam mendidik anak, ya, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Dia mesti dicintai Allah SWT. Mendidik anak seperti membangun rumah, saya katakan tadi, yang sangat inti dalam sebuah bangunan, gedung, rumah, istana, yang sangat inti nomor satunya apa jemaah cinta? Fondasi, asas, fondasi. Kalau fondasinya, asasnya kokoh, insya Allah bangunan itu mengecewakan nggak ke depannya? Insya Allah nggak. Itu di mana itu, daerah mana yang ada gedung tinggi doyong? Di mana itu Pak? Hah? Di mana? Kecewa nggak itu? Ininya, developernya atau apanya itu? Oh, kecewa berat. Karena apa? Fondasinya masalah. Nggak kepake kok, ngecewain gak itu? Stres gak kira-kira yang bangun tuh? Oh, berapa itu kerugiannya? Ya enggak? Masya Allah. Karena apa? Masalahnya cuma apa? Fondasi. Ya, fondasinya ada masalah. Ya, arsiteknya mungkin lagi galau kali bikinnya dan seterusnya atau gimana dan seterusnya. Subhanallah. Yang sekali cintai sementara. Ya, jadi kalau fondasinya baik, kokoh, kuat dari awal apa? Fondasinya baik, kokoh, kuat. Kedepannya insya Allah akan berdiri, ya, menjadi sosok bangunan rumah yang kokoh kuat. Mau didar lagi di atasnya, fondasinya sudah apa? Kokoh kuat, insya Allah nggak akan masalah. Ya, subhanallah. Kecuali Allah takdirkan gempa yang berskala ngeri gitu ya, lain masalah, itu musibah. Masya Allah. Kemudian yang sudah cintai berarti sebaliknya, kalau fondasinya nggak beres, ya doyong, hancur, mengecewakan. Rumah itu ibarat anak kita, jemaah yang secintai. Ilustrasi saja, terbelah. Rumah itu ibarat anak kita. Anak kita ini, ya, kalau kita, ya, taksis, kalau kita tanamkan dari kecilnya, dari usia dini, TK, usia SD, ya, SMP dan seterusnya, kita tanamkan nilai-nilai akidah yang baik, tauhid yang baik, keimanan yang baik, ya, kenalkan kepada Allah, kenalkan nabinya, kenalkan dinul Islam yang berdasarkan dengan dalil sebagaimana dalam, ya, usul salasah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita tanamkan itu. Kemudian kita tanamkan akhlak insaniyah yang fadilah, yang karimah, yang mulia. Kita ajarkan akhlak Rasul kita, kalau makan begini, masuk rumah begini, masuk WC begini, keluar WC begini, tidur begini dan seterusnya. Masya Allah, jadi qurratu ain, sejuk mata itu melihatnya. Sejuk. Anak begitu bangga dengan anak saya. Mohon maaf ini saja. Dari kecil saya selalu ajarkan, nah, sore itu setan bertebaran. Masuk ya nak ya. Tutup pintu pakai bismillah. Hanya berapa kali saya
saya ucapkan kata-kata itu, anak saya masih 3 tahun itu. Maksud saya apa namanya? Yang kecil. Saya tanamkan, ya. Kalau saya sore itu setan bertebaran, masuk nggak boleh keluar, ya. Masuk, ya. Setelah maghrib, setelah sholat nanti apa? Boleh keluar lagi mau apa dan seterusnya, mau belajar, mengaji apa dan seterusnya boleh. Tapi begitu sore-sore itu menjelang maghrib itu setan lagi bertebaran, karena setan itu ya matahari itu terbenam di antara 2 tanduk syaitan. Udah saatnya bertebaran sudah. Anak-anak itu harus masuk kata Rasulullah SAW. Ya, subhanallah. Maka apa? Anak saya itu, masya Allah, alhamdulillah. Ini semua kita bisa praktek itu sama. Ya, semua anak itu sama. Kalau kita didik, kalau kita biasakan, dia akan ini. Jadi apa? Hanya berapa hari saya contohkan seperti itu. Ujung-ujungnya dia yang teriakin adiknya kalau masih di luar adik. Dia yang masuk. Setan lagi rame, lagi bertebaran kata Abi, masuk. Tutup pintu, bismillah. Kita bangga, nggak gagal. Maksudnya tergantung kita bagaimana membiasakan anak tersebut. Uminya nggak bakal ngasih dia makan atau minum susu sampai dia bilang dulu apa? Bismillah. Ini tergantung kita, tergantung bagaimana kita mau meletakkan pondasi yang baik dari dini, ya dari sejak dia kecil untuk anak-anak kita, untuk menjadi generasi Islam yang dibanggakan oleh Islam, generasi yang didambakan dan dirindukan oleh Islam. Ya, Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berharap saya tidak hanya bisa ngomong saja seperti ini, tapi saya berharap saya juga sama-sama berusaha berjuang kita untuk mentaksis, untuk menanamkan fondasi yang baik untuk anak-anak kita dari akidahnya, akhlaknya, dan mencintai Allah. Contoh yang terbaik dalam hal penanaman fondasi ini ada dalam Quran. Siapa ya Bapak Ibu? Luqman. Dia dijuluki apa? Namanya cuma sekata saja, Luqman. Orang dulu atau orang Arab secara umum gitu ya, itu nggak mau yang namanya ribet-ribet. Kalau kita kan orang Indonesia semeter 2 meter namanya. Saya kalau nyebut nama istri saya tuh ribet, suek, loro, ayu, nawang, sari, masya Allah, panjang amat gitu kan. Nama ucapannya panjang, paling banter 2 kata gitu kan. Ya, dan seterusnya. Abdurrahman, misalnya kan, ya, atau Hamid atau apa dan seterusnya. Ini namanya Luqman. Dia dijuluki apa? Al-Hakim. Al-Hakim itu bukan sambungan nama ya, itu julukan. Artinya apa? Orang yang bijak, ya, penuh hikmah. Ngomong dikit tapi isinya berisik. Gitu. Dan rajanya adalah Rasulullah SAW. Diberikan jawaban kali dikit ngomong tapi isinya dalam. Innamal amal binniat itu pendek ya, masya Allah. Tapi dibahas. Jadi berkitab-kitab itu berjilid-jilid itu mas cerita Nabi kita keren, bangga kita punya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Taala, ya, Luqmanul Hakim yang hidup di zaman ya siapa tuh? Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Daud, Nabi Allah Samuel. Ya, dia hidup di waktu itu. Dia kampung halamannya namanya Naubah. Ya, Luqman, putra dari Ya'ur. Bukan Ba'ur ya, kalau Ba'urah kita sudah tahu. Ya, Luqman ibn Ya'ur ibn ukhti Ayyub. Jadi Luqman ini putra dari Ya'ur. Ya'ur ini anak dari saudara perempuannya Nabiullah Ayyub. Berarti ada hubungan keluarga sama ada nasab ya, turunan Nabi. Siapa? Luqman ini dia masuk ke cinta. Dan dari segi tampang, bapak ini 1 juta kali lebih buanteng dibandingkan Luqmanul Hakim itu. Kalau kita ceritakan bagaimana komentar para ulama tafsir tentang fisiknya Luqmanul Hakim, mungkin majelis ini ketawa semua kalian. Tapi masya Allah, sosok yang Allah nggak lihat tampangnya ini, itu diabadikan nama dia dalam Al-Quran menjadi sebuah nama surah Luqman. La ilaha illallah. Ya, surah Luqman. Masya Allah. Ya, Luqman. Dia tinggal apa? Dia tinggal di Naubah. Dan tahu nggak Bapak Ibu apa profesi dia? Dia kan banyak belajar sama Daud itu, ya. Banyak belajar sama Daud. Kalau kita pelajari ayat-ayat tentang ceritanya Luqman dengan Daud alaihissalam tuh, tentang apa dia melihat Daud bikin di baju besi dan sebagainya, berarti menunjukkan dia banyak belajar dari Daud alaihissalam. Luqman itu, masya Allah. Jadi orang tua juga dituntut untuk belajar. Jangan anaknya itu digedor belajar. Bapaknya nggak pernah baca, nggak pernah ngaji, ya biye. Ibunya malas ngaji, gak mau belajar, gak mau baca, gak mau dengar apa, gak mau nonton acara TV yang bagus, yang ceramah atau apa, ya piye? Atamuruna an-nasa bil birri wa
tansawna anfusakum. Apa kalian nyuruh orang berbuat baik, anak kalian disuruh baik, ya, tapi kalian lupa diri kalian sendiri. Jangan, ya, karena kita sebagai orang tua ini kan guru ya Pak ya, Bu ya, guru, ya, guru pertama. Guru-guru di sekolah itu kan pembantu dalam mendidik, maksudnya membantu, menyokong kita untuk mendidik anak-anak kita. Ya, guru yang utama, madrasah terutama buat anak itu sekolahannya itu di rumah. Jujur aja kita di rumah. Ya, ada seorang pujangga dari Mesir namanya Ahmad Syauqi mengatakan al-ummu madrasatun in a'dadaha a'dadta sya'ban tayyibal a'raqi. Ibu itu adalah sekolah pertama, madrasah pertama, bukan edis. Ibu adalah madrasah pertama, karena bapak-bapak kan pusing ngucirin yang merah-merah kan, 1 gepok, 2 gepok, 3 gepok, ya kan? Ya, walaupun saat di rumah bapak-bapak juga harus tahu dengan ibu untuk apa? Untuk mendidik anak. Tapi yang lebih mengambil andil ketika bapak nggak ada di rumah dan ibu yang di rumah, anak-anak di rumah dan seterusnya, yang mendidik dari kecil, yang menanamkan nilai-nilai Islam yang baik, akhlak yang baik, itu siapa yang punya andil paling paling luar biasa? Sang ibu. Madrasah, nggak ada ungkapan penyair bapak adalah madrasah. Ibu, rata-rata ulama salaf dulu itu gedenya karena siapa? Emaknya rata-rata. Walaupun ada sebagian bapak, tahu saling tolong-menolong bapak ibunya. Tapi ibu itu mengambil andil lebih gede, luar biasa. Karena nanti kan kalau anak itu baik, ibu itu yang mendapatkan hasilnya yang pertama. Sampai Islam ketika ya Nabi kita ditanya oleh seorang laki-laki, siapa yang harus kami lebih bakti kepada dia wahai Rasulullah? Disebut berapa? Ibu-ibu 3 kali, ya kan? Jangan maunya dibaktiin 3 kali, ibu, baru bapak didiknya ogah. Kan tidak benar. Oh, bapakmu itu yang tanggung jawab bapak. Mak dulu, mak. Ya kan nanti akan meraih berapa? 3 kali baktinya itu 3 kali. Ibumu, baru siapa? Bapakmu. Maka andil yang terbesar itu ibu, terutama ketika anak itu masih kecil. Ini ya, sampai nanti mungkin masuk ke TK, PAUD, masuk ke SD dan seterusnya, itu tahu dengan para gurunya. Ya, sebagaimana kita di sini jemaah sekalian dicintai Allah, Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Luqmanul Hakim kita kembali. Ya, beliau dalam rangka ya mencukupi ya anaknya, kemudian membiayai anaknya supaya jadi anak-anak yang baik, jadi generasi-generasi dambaan Islam. Beliau bukan pemalas, Masya Allah. Ada sebagian ulama sejarah mengatakan beliau dulu itu kerjaannya apa? Najjar, tukang kayu. Padahal namanya ada dalam Quran. Tukang kayu namanya dalam Quran. Belum tentu presiden ada namanya dalam Quran. Gitu? Ini tukang kayu namanya ada dalam Quran. Ada yang mengatakan dia adalah khayyat, tukang jahit. Ya. Jadi penjahit laki-laki itu bukan sesuatu yang aib ya. Boleh saja. Dari dulu juga banyak penjahit laki-laki. Halal-halal saja. Boleh saja. Jangan sebelum cinta khayyat, tukang jahit. Tapi ada lagi yang mengatakan dia adalah ra'i, seorang apa? Penggembala. Intinya ya profesi yang enggak seberapa, profesi bawah lah menurut sebagian orang sekarang. Masya Allah. Tapi Masya Allah dia telah sukses dalam mengantarkan anaknya menjadi sosok anak yang luar biasa. Ya, anak yang baik, anak yang saleh, dididik luar biasa. Sampai sedetail-detailnya diajarin anaknya. Nah, kalau kamu masuk ke rumah orang begini-begini, jangan lihat sana sini. Bagian anak kan, ya jangan kan sekadar melihat sana sini. Bahkan apa? Kulkasnya orang buka, kayak Masya Allah, luar biasa. Nggak ada aturan dan seterusnya. Ya, jangan sekadar cintai sama bapak ibu yang semua. Kita ajarkan adab. Luqmanul Hakim itu ngajarin anaknya. Nah, kalau kamu masuk di rumah orang, jangan duduk sebelum diperintah dulu. Jangan matanya melotot sana sini. Gordinnya bagus, gambarnya bagus, TV-nya bagus, itunya bagus. Jangan. Gak boleh. Matanya 7 lakatan di rumah orang kalau bertamu dan seterusnya. Sampai kita diajarin anaknya. Di mana kita? Ya, mengambil pelajaran dari Luqmanul Hakim. Jangan sekali cintai Allah SWT. Apa perkara asas? Pondasi yang ditanamkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dalam sepekan kita belajar akidah berapa sekali? Ada Ustaz. Dalam sepekan belajar akidah kita lumayan saja 2 jam.
Ya, insya Allah. Ya, didukung dengan pelajaran-pelajaran diniyah yang lain dan seterusnya. Ya, jangan tidak ada sama sekali. Ini yang terpenting soalnya. Karena pola pendidikan ya dari dulu di negeri kita ini terutama udah salah duluan. Ya. Karena menuntut ilmu agama itu kan kalau saya simpelkan sebut secara ringkas saja, ada yang sifatnya fardu ain, ada yang sifatnya fardu kifayah. Fardu ain wajib bagi setiap individu, fardu kifayah kalau ada sebagian yang mendalaminya, mempelajarinya, gugur kewajiban dari yang lain. Yang fardu kifayah belajar akidah, tauhid, penanaman akidah untuk anak-anak kita. Jangan sampai muncul generasi-generasi cinta dukun, kelana-kelani dan seterusnya. Yang suka mau jadi pemimpin saja datang dulu mbah itu kuburan ini kubur. Kita nggak mau generasi seperti itu. Kita mau punya generasi yang watawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kita ingin mendidik generasi-generasi yang hanya yang menumpukan diri bertawakal hanya kepada Allah, bukan ke kuburan, bukan ke dukun, bukan ke kelana-kelani, jimat apa nggak mau kita. Kita ingin generasi-generasi muwahhid, generasi-generasi yang bertauhid. Kita didik akidah mereka dari rububiyah tentang Allah, uluhiyahnya Allah, asma dan sifat Allah. Kita didik pelan-pelan dengan sesuai dengan level umur mereka, sesuai pelan-pelan kita dulu didik akidah. Ya, 5 menit lagi, masya Allah. Ini masih panjang kita cerita dari 5 menit lagi, cuma Bapak Ibu yang sakit. Tapi kita singkat, insya Allah Taala. Ya, jadi seperti itu. Luqman menanamkan ada yang bentuknya fardu ain seperti belajar akidah, tapi tadi ada yang bentuknya apa? Ya, maksudnya seperti mempelajari hukum-hukum dasar rukun Islam yang lain, sholat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya. Itu wajib harus kita kenalkan ke anak kita. Ada yang fardu kifayah. Fardu kifayah itu ada yang sifatnya penjaga agama, ada yang sifatnya penyempurna agama. Fardu kifayah yang sifatnya penjaga agama, mustalahul hadis kita pelajari, usul fikih kita pelajari, qawaid tafsir kita pelajari dan yang lain. Ini penjaga agama supaya orang nggak seenak diri ngomong agama. Ya, kayak kemarin tuh saksi siapa tuh? Saksi Sedeng. Siapa namanya itu? Isomuddin perusak agama itu. Ya, alhamdulillah. Itu orang bersumpah mulutnya kali ya. Oke, segepok gitu ya. Jadi yang seperti itu kesunatan. Ada yang sifatnya penjaga agama, ada yang sifatnya penyempurna agama, belajar biologi, matematika, IPA, dan seterusnya belajar. Ini sifat